kan buri ini kan mau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Pagi ini agak mendung ya, teman-teman. Saya rencana mau survei ke daerah Triorejo, tepatnya di pergudangan DKP. Tadi malam saya kemarin saya ditelepon sama teman, dulu pernah gabung atau kerjasama ngerjakan juga di daerah situ, gudang plus kantor 2 lantai. Alhamdulillah sampai selesai. Nah, ini sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Dia kontak saya lagi, rencananya mau ada pekerjaan gudang kurang lebih 4 unit dan butuh orang atau manpower kurang lebih 100 orang ya, jadi tidak sedikit. Mungkin karena itu ya, karena waktu ya, tuntut waktu. Jadi nanti kita survei sekitar jam 9 jam 10-an kita menuju lokasi. Ya, bagi teman-teman yang mau bangun rumah, bangun ruko atau bangun kantor atau yang berhubungan dengan pembangunan, boleh hubungi saya. Nanti saya kasih nomor WA saya di deskripsi ya. Nanti saya kasih free gambar denah sama tampak untuk survei wilayah Surabaya, Gresik, Sidoarjo. Saya juga kasih free biar teman-teman bisa segera membangun rumah atau kantor impiannya. Terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Allah melindungi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadalnya piye, Pak? Dadal yo. Iki yo dadal yo. Tidak. Itu kan kotak-kotaknya biyen apa? Hah? Kotak biyen. Iki kok. Benar. Aku lagi kalau enggak ada begini. Ya. Aku terus aku makan. Ya paling kok. Itu kan buri ini kan mau mana?
Oke, menindaklanjuti survei tadi siang yang proyek gudang di area DKP ya, di Drorejo. Jadi kita itu dimintain tolong teman ya, teman lama. Dulu pernah kerjasama juga di daerah situ, cuma tahap pertama untuk pembangunan gudang plus kantor 2 lantai. Untuk kali ini dipanggil lagi, diajak kerjasama untuk proyek gudang. Luasannya 13 kali 36, jumlahnya 4 unit. Jadi ternyata itu waktu ketemu di sana, proyek itu ternyata sudah ada yang ngerjakan, cuma nggak tahu ya apa penyebabnya nggak diteruskan. Nah, untuk teman saya ini minta tolong saya untuk meneruskan proyeknya dengan apa ya, dengan iming-iming atau apa untuk proyek selanjutnya yang baru, yang mulai dari nol, nanti dikasihkan ke saya. Setelah saya cek, ternyata banyak item-item kecil yang belum selesai. Terus kesalahan-kesalahan dalam pengecoran ya. Jadi ada pekerjaan bobok atau bongkar cor yang salah, itu ada beberapa. Terus untuk struktur bajanya, struktur baja banyak yang belum finishing, kecil-kecil gitu. Tapi saya enggak tanya penyebabnya apa secara detail. Kenapa kontraktornya yang pertama ini kok tidak melanjutkan pekerjaannya. Itu bisa juga karena kalau dari saya ya, itu bisa juga karena pembayaran dari owner nggak bisa. Terus kalau dari kita mungkin sulitnya mencari tenaga kerja dengan waktu yang tidak sebegitu panjang, dan banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan proyek itu terhambat atau bisa juga dihentikan. Tetap untuk karena kita sudah survei lokasi dan juga saya sudah mengundang mandor saya untuk cek bersama lokasi pekerjaan-pekerjaan apa yang dikerjakan di proyek yang berhenti ini. Setelah saya cek, ternyata ya kalau diteruskan itu mahal biayanya, karena kita meneruskan ya, bukan dari nol, dari pertama. Dan itu owner
harus juga mau resiko. Kalau mau proyeknya diteruskan ya akhirnya biayanya mahal, tidak seperti yang awal gitu. Kita meneruskan terus dengan jangka waktu yang mepet, soalnya ternyata 2 unit itu sudah terjual, yang 2 unit lagi masih belum. Jadi 1 bulan harus selesai, mau diserah terimakan ke konsumennya. Setelah saya cek dengan item-item kecil yang belum selesai, dari pihak owner suruh saya untuk menawarkan per item pekerjaan dengan harga standar ya. Kalau harga standar itu kita berat ya. Dengan waktu 1 bulan harga standar kita harus manpowernya itu harus banyak, terus harus lembur, dan lembur itu kan biaya lebih lagi, tidak seperti jam kerja normal. Jadi waktunya dikit tapi kita harus tambah pengeluaran. Akhirnya saya koordinasikan sama mandor saya dan mengambil keputusan kalau mau kita kerjakan jangan borongan per item, nggak nutut. Contohnya gini, untuk pengerjaan cat konstruksi baja yang kurang-kurang dikit, itu kita hitungnya gimana? Kita nggak bisa. Kalau dari nol kan kita bisa per kilo pengecatan sekian, itu bisa Mas Yan. Tapi untuk pekerjaan meneruskan ini sulit, mau dihitung per meter persegi atau meter lari baja itu pengecatan, akhirnya ketemunya mahal dan pasti tidak masuk hitungan dari pihak owner. Semua banyak item-item kecil yang kerjaannya kayak gitu. Jadi saya putuskan atau saya ajukan itu kalau mau harian ya, harian kita bisa menyiapkan tenaga kerjanya, nanti pihak owner membayar harian tiap akhir minggu. Dan ternyata setelah saya omongkan dari pihak perwakilan owner, masih dipikir-pikir dulu, soalnya juga berat ya dengan meneruskan itu. Akhirnya dari pihak owner juga akan mengeluarkan budget yang lebih lagi, tidak sesuai anggaran pertama. Jadi kita boleh saja bantu teman karena sama-sama pemborong atau kontraktor ya, bantu teman gitu. Tapi jangan sampai kita itu bunuh diri dan dalam arti kita itu sudah tanggung jawab itu harus menguras pikiran dan biaya juga. Kita nggak mau kita udah keluar biaya tapi hasilnya tidak sesuai. Jadi ya kalau mau sama-sama bisa jalan, akhirnya dibuat harian itu tadi. Memang untuk harian ini akhirnya biayanya
lebih besar. Itu resiko. Kalau kita tanggung jawab, itu resiko pekerjaan kita. Jadi karena meneruskan dan harus selesai, kita sebagai owner atau kontraktor. Kalau owner kan dari kontrak, ada kontraktor yang tidak bisa meneruskan. Kalau kita kontraktor biasanya dari mandornya itu tidak nutut biayanya, jadi tidak diteruskan. Nah itu kalau saya ya harus cari penggantinya lebih cepat, walaupun itu akhirnya mahal biayanya. Tapi kan hubungan kita sama owner bisa berjalan dengan baik, walaupun kita akhirnya kalah dalam arti untung kita berkurang atau rugi dalam pengerjaan, itu resiko harus kita kerjakan kalau kita benar-benar tanggung jawab. Dan itu bisa membuat ownernya bisa, kalau memakai kita itu akhirnya senang gitu, puas. Jadi kalau kita tanggung jawab. Jadi intinya kita boleh saja membantu, cuma jangan sampai rugi, jangan sampai pikiran kita terkuras dengan sia-sia karena tanggung jawab, tapi kita tidak ada pemasukan. Untuk ya harus dari awal itu memang harus kita, kontraknya itu harus jelas ya, jadi kita bisa berjalan bersama-sama, sama-sama enak. Jangan sampai ada salah satu atau dari pihak owner atau dari pihak kita itu merasa dirugikan. Dan mengenai harga ya, harga itu ya yang umum-umum aja ya, jangan kita itu kadang-kadang kita seneng ya, kalau owner itu seneng lihat ada kontraktor yang nawar itu, waktu ditenderkan pilih yang murah, tapi kita enggak bisa tahu tanggung jawabnya sampai di mana dengan harga yang murah itu. Sama kayak kita kontraktor ya, ke mandor, kita cari mandor yang murah, akhirnya ujung-ujungnya nggak nutut untuk bayari tukang, saya nggak nutut. Akhirnya ya ruginya ke kita juga, nggak mungkin mandor akan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan, mengeluarkan uang kekurangan. Tapi kalau sebagai kontraktor kita harus tanggung jawab sampai selesai. Gak apa-apa rugi, asalkan hubungan kita baik sama owner. Ya kalau bisa jangan rugi, mengurangi keuntungan lah. Jadi untungnya 10% jadi ya, 6% itu kita jalankan aja. Oke teman-teman, untuk cerita survei atau pekerjaan yang di Driorejo gudang, pekerjaan meneruskan kontraktor lain, kayaknya tidak bisa kita lanjutkan, tidak bisa ya, kita tidak bisa bantu lah. Dari owner juga tak lihat masih pikir-pikir dan berat juga kalau harian. Oke, sampai di sini dulu. Pulang.
penjelasan saya mengenai project saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.